Kak, suami saya selingkuh. Katanya selingkuhannya lebih baik daripada saya. Dengar kalimat itu rasanya sakit dan hancur sekali hati saya. Padahal saya sudah memberikan semua yang terbaik. Kadang masalahnya bukan istri kurang baik, bukan kurang perhatian, bukan kurang cantik, bukan kurang usaha. Tapi karena tidak bersyukur. Karena kalau seseorang tidak punya rasa syukur, sebagus apapun pasangan di depannya, tetap aja akan terasa kurang. Dan orang seperti itu bukan butuh pasangan baru. Dia butuh kedewasaan yang belum dia punya. Sekarang poin penting. Buat perempuan yang bangga jadi orang ketiga, dengar baik-baik. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau jadi selingkuhan. Yang ada perempuan gatal. Perempuan baik-baik menjaga diri, bukan nunggu giliran. Kalau kamu bangga dipilih diam-diam, itu bukan tandanya kamu menang. Itu bukti kamu rela jadi opsi cadangan. Karena perempuan hebat gak perlu menghancurkan rumah orang untuk merasa berharga. Sekarang nih ke suaminya, aku mau nanya beberapa hal. Apa sih yang membuatmu bilang kalau selingkuhan itu lebih baik dari istrimu? Cantiknya kah? Kalau cuma wajah masalahmu, modalmu ada. Bawa istrimu perawatan, rawat bareng. Sekarang kan teknologi udah canggih. Yang kusam bisa glowing, yang pesek bisa mancung, yang kurus pun bisa montok, yang biasa-biasa bisa jadi luar biasa, asal ada duitmu. Kadang pun kau udah gak punya duit, tingkahmu banyak. Jadi kalau alasanmu cuma fisik, itu bukan alasan. Itu nafsu yang kamu bungkus dengan logika. Atau kamu bilang akhlaknya kurang. Hei, kau kan sebagai suami itu pemimpin. Kalau ada kekurangan sama istrimu, ya tugasmu membimbing, bukan mengkhianati. Dan kalau yang kamu cari itu cuma pelayan ranjang, berarti kamu itu bukan mencari istri. Kamu cuma mencari tempat menaruh syahwat. Karena menikah itu bukan sekedar tidur bersama, tapi ibadah yang paling panjang. Tujuan menikah itu mencari ridho Allah. Dan ingat, dalam Islam, hukum orang yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, lalu melakukan perselingkuhan, mau itu istri atau suami, dan maaf, sampai melakukan perbuatan zina, maka hukumnya itu hukum rajam. Dikubur setengah badannya, disisahkan kepalanya, lalu dilempari batu sampai dia meninggal. Memang di Indonesia, sekarang hukum itu nggak berlaku. Tapi pasal 284 KUHP itu berlaku. Hati-hati. Dan lebih dari itu, hukum Allah itu tidak pernah tutup mata. Mungkin tidak langsung, tapi pasti ada balasannya. Karena karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kamu tanam, itu juga yang kamu tuai. Siapa yang menyakiti, dia juga pasti akan tersakiti. Dan dengar baik-baik, istri sah itu bukan pesaing pelakor. Istri itu punya martabat. Pelakor itu cuma jadi bahan pelarian. Dan suatu hari nanti, ketika rasa manis si pelakor itu berubah jadi rasa busuk, ketika semuanya sudah tidak serahasia awal, kamu akan sadar. Yang kamu tinggalkan itu rumah, dan yang kamu pilih itu hanyalah pintu darurat. Dan lucunya, kebanyakan orang yang melakukan perselingkuhan itu ujung-ujungnya hidupnya nelangsa, gagal, tidak tenang, dibenci oleh anak-anaknya, rasa hormat